Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani, NIM 21129007 selaku moderator. Mari kita ucapkan puji syukur karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar proposal hari ini yang terhormat kepada Ibu Manisri Lena SPD MPD dan Ibu Hana Silvia Iraki MPD selaku dosen pembimbing. Selanjutnya seminar proposal yang akan disampaikan oleh Amelia Andini dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Number Head Together terhadap hasil pelajar IPS SDN 04 Sungai Beremas. Kepada saudari Amelia Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, judul proposal saya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT Number Head Together terhadap hasil belajar IPS SD Negeri 04 Sungai Beremas. Isi proposal. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang. Pendidikan sangat penting ditanamkan pada diri setiap orang. Karena adanya pendidikan mampu mendewasakan diri melalui cara pengajaran yang volume 4 nomor 2 tahun 2002. Mendidik dirinya menjadi bertanggung jawab dan memiliki sikap moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Islamuddin 2011, bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan si anak menuju ke dewasa yang mampu menimbulkan sikap yang bertanggung jawab serta memiliki moral dalam segala perbuatannya. Di mana orang dewasa yang dimaksud adalah orang tua, si anak atau orang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya orang yang lebih tua, guru sekolah, dan sebagainya. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran IPS SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan model kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan model kooperatif tipe NHT. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada IPS SD dengan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together. Yang C, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS SD. Yang D, manfaat penelitian. Yang pertama, siswa memberikan pengalaman belajar melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan meningkatkan minat belajar sehingga hasil belajar dapat meningkat. Yang B, guru memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan memperluas wawasan guru tentang penerapan model kooperatif NHT dalam pembelajaran IPS serta dapat dijadikan salah satu alternatif mengajar oleh guru
sehingga dapat 5. Meningkatkan kualitas profesi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang C. Sekolah memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya dan guru dalam proses pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Yang terakhir, penelitian. Menambah wawasan dan pengalaman saat peneliti melaksanakan kegiatan eksperimen dengan menggunakan model NHT. Selain itu, dapat memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga kelak dapat menjadi guru yang profesional. Bab 2-nya kajian pustaka membahas kajian teori, penelitian relevan, kerangka pikir, hipotesis penelitian. Yang A. Kajian teori membahas tentang model pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, tipe-tipe pembelajaran kooperatif tipe NHT, ilmu pengetahuan sosial. Yang B. Penelitian relevan. Yang pertama, Nur F. dan Alimuddin 2019. Yang kedua, Rustaman N.Y. dan Fadilah N. 2020. Yang ketiga, Subekti A. dan Wahyudi S. 2020. Yang keempat, Istiana R. dan Sarjono H. 2020. Yang C. Kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Sugiono 2010, halaman 91, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting. Seperti yang telah diungkapkan, penulis mempunyai keyakinan bahwa variabel bebas berkaitan dengan variabel terikat. Yang D. Hipotesis penelitian. HA ada pengaruh yang signifikan dan positif pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, metode penelitian. Membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis. Yang A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Secara sederhana, penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode quasi-experimentation. Bentuk desain penelitian ini merupakan pengembangan dari true experiment design. Yang B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SDN 04 Sungai Bremas. Waktu penelitian pada pembelajaran semester genap kelas 5 SDN 04 Sungai Bremas. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Membahas tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel. D. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Di kelas 5B, laki-laki 12, perempuan 12, jumlah siswa 24. Di kelas 5B, laki-laki 13, perempuan 9, jumlah siswa 22. Jumlah laki-laki 25, jumlah perempuan 21, jumlah siswa 46. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah bagian dari anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Yang E, teknik dan instrumen pengumpulan data. Membahas tentang
pertama observasi, yang kedua studi dokumentasi, yang ketiga metode teks, yang keempat uji coba instrumen tes, yang kelima uji persyaratan instrumen. Instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan peneliti yang objektif pula. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji persyaratan analisis data. Yang A, uji normalitas. Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperhatikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang B, uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa kedua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau tidak. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama, nilai hasil belajar secara individual. Yang kedua, nilai rata-rata hasil belajar siswa. Yang ketiga, presentasi ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal. Dan terakhir, endgame. Itulah hasil dari seminar proposal dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, kritik dan saran dari kontributor 1 kepada Elva, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya setelah saya melihat dan membaca proposal penelitian dari Saudari Amelia Andini, ada sedikit masukan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang sudah terlihat bagus, terdapat kondisi ideal, permasalahan, dan solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Nah, tetapi sebaiknya peneliti menuliskan kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran NHT yang lebih meyakinkan bahwa dengan menggunakan model NHT tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. Nah, yang kedua, peneliti bisa mencantumkan atau menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang sudah berhasil menggunakan model NHT ini terhadap hasil belajar IPS pada peserta didik untuk lebih memperkuat alasan peneliti untuk menggunakan model pembelajaran NHT ini. Nah, selanjutnya pada paragraf terakhir pada bagian latar belakang sebaiknya peneliti lebih menekankan judul proposal penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, seperti peneliti bisa membuat berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan judul. Nah, di sana peneliti menyebutkan kembali judul yang akan diteliti. Nah, yang selanjutnya pada bagian tujuan penelitian. Nah, peneliti hanya membuat satu tujuan penelitian. Sebaiknya peneliti menguraikan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada. Nah, selanjutnya mengenai pada bagian penelitian yang relevan, Saudari Amelia Andini hanya mencantumkan nama peneliti dan judul penelitiannya saja pada proposal penelitian ini. Nah, sebaiknya pada bagian penelitian yang relevan ini, peneliti juga mencantumkan pernyataan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai bukti bahwasanya penelitian tersebut memang dapat membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. Demikian dari saya, terima kasih kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Suri Elva. Selanjutnya kepada kontributor 2,
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iza Gasyandesti sebagai kontributor 2. Nah, saya akan memberikan kritik dan saran terhadap proposal yang dibuat oleh Saudari Amelia Andini. Mungkin untuk penulisannya mungkin lebih bisa diperhatikan lagi. Misalnya pada paragraf poin A, mungkin tidak boleh sejajar dengan poin A yang untuk bagian isinya, harus lebih menjorok ke dalam. Secara umum masih banyak ditemukan kesalahan penulisan pada bagian penomoran subbab dan pelampisan penyampaian penyaji. Mungkin lebih baik diperhatikan lagi untuk tata cara penulisannya sesuai dengan panduan skripsi. Pada bagian isi, mungkin untuk judul ada sebagian terpisah dengan isinya. Seharusnya lebih diperhatikan untuk spasinya. Selanjutnya untuk spasi sesuai dengan panduan skripsi dibuat itu pada isinya yaitu 2 spasi, bukan 1,5. Dan untuk daftar pustaka seharusnya itu dibuat spasinya 1, bukan 1,5, sesuai dengan panduan skripsi. Dan disarankan lagi kepada penyaji untuk membuat kerangka berpikir agar dibuatkan bagan kerangka berpikir agar lebih mempermudah dan memperjelas. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Iza Gasyandesti. Selanjutnya, berakhirnya tanggapan dari kontributor 2. Saya pamit. Apabila ada kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.